Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni atatu bidarabillah tuluhu masyaallah qufluhu la ilaha illallah babuhu Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam saqfuhu la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim ahata bina min bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin surun Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ard man dhal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idhnihi ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi shay'in min 'ilmihi illa bima sha'a وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم بنا استدارت كما استدارت الملائكة بمدينة الرسول صنعته لا تنقطع بمئة ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عزيمته لا تنشق بمئة ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم إن أحد أرادني بسوء من الجن والإنس والوحوش وغيرهم من سائر المخلوقات من بشر أو شيطان أو سلطان أو وسواس فردد نظرهم في انتكاس وقلوبهم في وسواس وأيديهم في إفلاس وأوبقهم من الرجل إلى الرأس لا في سهل يقطع ولا في جبل يطلع بمئة ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وديائها وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وديائها وعلى
alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawa wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi fatiha sayyidina wa habibina rasulina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi al-kiram wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi wa kanu muallimina li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat wa khususan ila mu'allif hadzal kitabil hadis Fathul Qaribil Mujib ana tahribit targhib wa tarhib dari Sayyid Ali bin Abbas al-Maliki al-Hasani wa li sahibi syarah lil Habib Muhammad bin Alwi bin Abbas al-Maliki al-Hasani wa lil Imam Qutbid Da'wah wal Irsyad al-Habib Abdullah bin Ali bin Muhammad al-Haddad wa li jami'i masyayikhina aina makan wa ila syekhina wa murabbi ruhina Syekh Ahmad Syarwani Zuri al-Banjari wa ila Sayyidil Habib Abdullah bin Abdul Qadir al-Aid Rasul Sayyidil Habib Abbas bin Muhammad al-Idris wa ala Sayyidi Abdul Mu'in bin Sablan wa Ustaz Jailani Mawardi wa ila Ustaz Mawarzi al-Batawi wa ila amwatina wa amwatikum wa amwatil muslimin anna Allah yaghfir lahum wa yarhamuhum wa yu'li darajatin fil jannah wa yanfa'una bihim ma salarihim anwarihim wa ulumihim wa nafahatihim fid dini wa dunya wa akhirah wa ala kulli niyatin salih wa ala kulli man nawa bi salafus salih bi niyatil qabul wa tamami kulli sudi wa ma'mul wa ila hadratir rasul sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin. At-tarhibu min akli malil yatimi zulman wa at-targhibu fi kafalatil yatimi wal ihsani ilaihi wa ilal mustad'afina minal mu'minin. Alhamdulillah, kita lanjutkan kembali membaca kitab hadis dan kitab akhlak dari Al-Imam Abdullah Al-Haddad mun kitab hadis karya As-Sayyid Alwi bin Abbas Al-Maliki Al-Hasani. Hari ini, malam hari ini, At-Tarhib min akli malil yatimi zulman. Hadis yang kita bahas tentang ancaman dari memakan harta anak yatim secara zalim dan anjuran untuk memelihara anak yatim dan berbuat baik. Dan di pojok-pojok situ dingin, yang kesini nah. Qala Allah Ta'ala, innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama zulman innama ya'kuluna fi butunihim nara innama ya'kuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira. Apa kata Allah? Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta-hartanya anak yatim secara zalim, maka tidak lain yang mereka makan di dalam perut mereka itu api neraka. Maksudnya
yang dia penuhi dalam perutnya itu akan mengantarkan dia ke dalam api neraka. Memakan harta anak yatim secara zalim. Wa sayaslawna sa'ira, dan akan sampailah mereka nanti ke neraka sa'ir. Neraka sa'ir. Naron, satu neraka, syadidatan, yang sangat pedih sekali. Yahtarikuna fiha, dibakarlah mereka di dalam neraka sa'ir itu. Siapa? Orang yang memakan harta anak yatim. Wa qala Allah Ta'ala, wa yas'alunaka 'anil yatama qul islahul lahum khair wa in tukhalituhum fa ikhwanukum wallahu ya'lamul mufsida minal muslih walau sya'allahu la'anatakum innallaha azizun hakim. Mereka bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang perkara anak yatim. Sekelompok orang dulu bertanya tentang anak yatim kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka pertanyaan itu langsung dijawab dengan Allah Ta'ala. Apa kata Allah? Mereka bertanya tentang anak yatim, katakanlah wahai Muhammad, islahul lahum khair, berbuat baik kepada mereka itulah yang benar-benar kebaikan. Islahul lahum khair, berbuat baik di dalam harta mereka dengan mengembangkan harta mereka, kemudian mengurusi kehidupan mereka, ya, itu adalah kebaikan daripada ditinggalkan. Jadi kebaikan besar buat orang yang memelihara anak yatim. Wa in tukhalituhum fa ikhwanukum, dan jika kalian campurkan kepada mereka nafkah kalian tercampur dengan nafkah mereka, fahum ikhwanukum dalam tafsir, maka mereka itu saudara-saudara kamu juga dalam agama. Artinya wajar saja namanya bersaudara itu tercampur harta itu biasa, ya. Karena ketika ada larangan kecaman kalau orang makan harta anak yatim itu sama memakan api, maka ketika turun ini sahabat itu takut lalu dipisahkan. Ini makanan anak yatim kemanakan gak, misalnya ading sepupu gak, dipisahkan, jangan sampai temakan sedikit pun. Jadi dipisahkan di rumah itu. Nah, kan susah itu. Maka turunlah ayat yang menyatakan tidak apa-apa tercampur-campur hartamu dengan harta mereka, tetapi ingat kata Allah, wallahu ya'lamul mufsida minal muslih. Allah tahu siapa yang memang merusak dan siapa daripada berbuat baik. Artinya hati-hati kalau niatnya kada baik, maka Allah tahu. Karena ada mungkin ketika ayat-ayat Al-Quran ini menyindir atau memperingatkan, hati-hati dengan orang yang merusak dalam perkara itu, misalnya minal muslih, daripada berbuat baik. Artinya harusnya berbuat baik, dirusaknya. Nebeng hidup aja dengan anak yatim misal, karena kan sebagian itu jadi mata pencaharian, ya. Kan tidak tahu, kita tidak memvonis orang, wah ini rumah yatim ini enggak. Cuma ayat Quran yang mengatakan berhati-hati perkara itu, ya. Jangan sampai karena ujung-ujungnya memanfaatkan keyatiman anak-anak untuk seorang hidup di situ. Hati-hati, ya, numpang. Kenapa? Ngalih cari gawian, ngalih berbisnis kadada modal, kebisaan kadada, nama ajar kadada, anak begawi kada kuat, anak ini lalu memelihara anak yatim. Bagus. Tapi kalau tujuannya anak mengambil manfaat, memanfaatkan keyatiman anak-anak itu, maka inilah yang diwanti-wanti oleh Quran. Walau insyaallahu la'anatakum, seandainya Allah mau, Allah akan bikin susah kalian bisa. Artinya benar-benar
jangan sampai tergabung sama sekali bisa aja, cuma Allah maafkan aja kalau memang inya itu di rumah kita ya. Umpat makan namanya berkeluarga, namanya kemanakan, tinggal mungkin inya beli bakso kita makan juga, mungkin inya beli nasi goreng kita makan juga, atau inya dibari orang inya kadang habis tuh umpat makan. Nah itu boleh aja, tapi itu sewajar-wajarnya aja. Artinya memang kalau digabung dengan kita pun tidak masalah, di kamar di rumah kita juga, pakaian kita juga yang nyuci, tapi kalau bisa kita pengen berkorban. Jangan mentang-mentang inya tinggal dengan kita lalu inya yang berkorban, lalu kita mengambil manfaat, jangan. Innallaha azizun hakim. Wa an Sahl bin Sa'd as-Sa'idi radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ana wa kafilul yatim fil jannah hakadha wa asyara bisababah wal wusta wa farraja bainahuma. Rawahul Bukhari wa Tirmidzi wa Abu Daud wa Ahmad. Kata Nabi kita Muhammad, aku dengan orang yang memelihara anak yatim itu di surga kayak ini nah. Lalu Nabi mengisyaratkan antara telunjuk dengan jari tengah begandeng gini, peace gitu, peace ya. Nih kata Nabi, aku dengan orang yang menggaduhi anak yatim macam ini ya Nabi, dekat. Lalu Nabi merenggangkan Nabi di antara keduanya kadar rapat nangkin di mana gini, ya kayak peace kayak mana orang mau angka dua gitu. Artinya kata ulama, orang ini akan bertetangga dengan Nabi, dan inilah kedudukan yang paling tinggi di surga ya. Dan jangan berpikir surga ini surga itu, iya yang paling tinggi Firdaus, tetapi Firdaus pun tidak indah kalau tidak ada Nabi ya. Al jannatu wa na'imuha sa'dun lima yusalli wa yusallim wa yubarik alaihi. Kan itu dah. Imam Ali mengatakan apa, Al-Habsyi, al jannatu wa na'imuha, surga dan segala kenikmatannya, sa'dun lima yusalli, dipersiapkan bagi orang yang bersolawat kepada Nabi ya. Artinya memang karena Nabi juga yang istimewa. Makanya kata Imam Ali Al-Habsyi, seandainya tidak ada Nabi Muhammad di surga, hambar masuk surga. Karena Nabi Muhammad itu di surga, makanya kita hendak masuk surga aja sini. Dan di mana orang ini akan berdekatan dengan Nabi posisinya? Siapa? Orang yang memelihara anak yatim. Maka kadang berat ujiannya. Terkadang tuh kita mucil kekanakan. Kenapa anak yatim tuh kadang kelakuannya lebih daripada yang lain? Sebenarnya bukan karena yatimnya, tapi karena dia memang tidak merasakan kasih sayang dari orang tuanya. Atau memang bisa juga menguji yang memelihara. Dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man qabada yatiman min baini muslimaini ila ta'amihi wa syarabihi adakhalahu Allahul jannah al-battah. Siapa yang mengambil anak yatim min baini muslimaini, muslim sini baris muslim, dari kalangan kaum muslimin, lalu diambilnya, digabungnya dengan makanannya, minumannya sama-sama. Mengambil anak yatim lalu dipeliharanya, diberi makannya, diberi minumnya, diberi pakaian, disekolahkan dan lain sebagainya. Adakhalahul jannah battah, maka Allah akan masukkan orang tersebut ke dalam surga al-battah. Kadada al-battah itu sama sekali, kadada lagi apa al-battah itu sama sekali. Pokoknya intinya Allah masukkan ke surga, titik. Kada pakai tapi-tapian gitu. Tapi inya kada, pokoknya titik Allah masuk. Tapi ada bang syaratnya sedikit, illa ayya'mala dzamban la yukfar, kecuali dia melakukan dosa yang tidak diampunin, apa, syirik. Jadi selama inya kada berbuat syirik, pokoknya Allah masukkannya ke surga, titik. Kada pakai tapi-tapian lagi, al-battah tuh pokoknya sama sekali, titik gitu lah. Besar ganjarannya.
Wa an Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ar-rahimuna yarhamuhumur rahman irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Ya. Ar-rahimuna yarhamuhumur rahman, orang yang punya sifat kasih sayang. Orang yang punya sifat tuh kasih sayang, dengan orang itu mau kekurang lebih, dengan orang tuh baik. Pokoknya ada sifat welas asih, belas asih, sifat dengan orang tuh lemah lembut, penyayang. Yarhamuhumur rahman, maka orang-orang itu akan disayangi juga dengan Allah yang Maha Rahman. Irhamu man fil ardi, sayangilah orang yang ada di bumi ini, yarhamkum man fis sama, maka akan menyayangi kalian orang yang di langit. Ini hadis biasanya disebut dengan musalsal bil awwaliyah. Musalsal bil awwaliyah itu maknanya hadis ini disampaikan dari Nabi ke sahabat, sahabat ke tabi'in, tabi'in ke tabi'ut tabi'in, terus sampai ke kita, itu dengan ucapan yang sama biasanya. Dengan ucapan yang sama, gaya penyampaian hadisnya sama. Ini namanya musalsal bil awwaliyah. Ujar seorang guru ulun ngambil hadis ini beberapa orang, mungkin ada 3 orang ada kalau sanad hadis ini ya bedaan itu. Jadi ujar guru ulun, aku mendengar pertama kali hadis dari beliau. Aku pertama kali mendengar hadis dari beliau. Apa hadisnya? Orang yang penyayang maka akan disayangi dengan Allah. Maka sayangilah orang yang ada di bumi ini, maka orang-orang langit akan menyayangi kamu. Ujar guru tadi, guruku juga bepadah macam itu dulunya. Kata guruku dulu, aku pertama kali mendengar hadis dari guruku adalah hadis sayangilah orang. Terus, jadi kalimat yang pertama kali aku mendengar hadis itu, kalimat itu bersambung sampai ke Nabi. Kalian paham lah maksudnya kira-kira nih? Jadi ujar guruan, aku pertama kali mendengar hadis dari guruku, ini hadisnya yang diijazahkan. Ujar guru itu lagi, aku pertama kali mendengar hadis diijazahkan, ini yang dibacakan. Anak gurunya lagi ke atas lagi, aku pertama kali mendengar hadis dari guruku, yang pertama kali aku dengar ini hadisnya. Setiap orang disampaikan macam itu. Ya, ini sebenarnya ada rahasia besar, artinya orang biasanya kalau mau belajar hadis, mau ngambil ijazah, mau ngambil sanad, pasti pertama kali hadis yang diberikan adalah hadis ini. Seakan-akan memberikan kesan kalau umat Islam itu umat yang penyayang. Umat Islam itu umat yang penyayang. Jadi seakan-akan dari hadis ini disampaikan umat Islam itu umat yang penyayang, umat yang penyayang. Oh, maju-maju tertumpuk di situ. Terjunggat kapal terbalik. Jadi apa kata Nabi kita Muhammad? Ini dari Abdullah bin Amr bin Al-As. Ar-Rahimun yarhamuhumur rahman irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Orang yang punya sifat kasih sayang, dia akan disayangi dengan Allah yang Maha Rahman. Maka sayangilah setiap orang yang di bumi ini, maka kamu akan disayangi oleh orang-orang yang di langit.
Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hal tunsaruna wa turzaquna illa bidu'afaikum. Bukankah kalian itu ditolongi, diberikan rezeki tidak lain kecuali karena orang-orang yang lemah dari kalian. Ya, jadi Nabi seakan-akan memang memberikan motivasi jangan terlalu kasar, jangan berbuat kasar dengan orang-orang yang lemah, pembantu, anak buah dan lain sebagainya. Kenapa? Karena Nabi katakan, bukankah kalian ditolongi, diberikan rezeki tidak lain karena orang-orang yang lemah dari kalian. Iya, orang tuh bisa jadi sugih banyak perusahaannya, kalau tidak ada yang mau kerja di perusahaannya kayak apa? Mana mau jadi sugih? Ya. Perusahaan, bisi perusahaan, PT ini, PT itu besar, tapi tidak ada yang mau kerja di situ. Maka inya dapat keuntungan karena ada anak buahnya yang perlu duit, yang terkadang orang-orang susah membantui. Maka seakan-akan wasilah sugihnya itu Allah Ta'ala yang memberi, tapi wasilahnya barokat orang-orang lemah. Maka tolong perhatikan orang-orang lemah. Macam itu tuh isyarat makna hadisnya. At-targhibu fi syukur. Targhib ini anjuran untuk bersyukur. Wa qala ta'ala, qala Allah Ta'ala, washkuru ni'matallahi in kuntum iyyahu ta'budun. Bersyukurlah kalian terhadap nikmat Allah jika kalian memang beribadah kepada Allah. Kalau memang bertuhankan Allah, maka syukur dengan nikmat. Nikmat ini kadang kita tidak terlihat saja, silau dengan nikmat yang ada dengan orang lain. Padahal nikmat sendiri nikmat besar, nikmat beriman itu nikmat. Dan jangan sampai kita memandang nikmat ini hanya nikmat zahir saja. Oh, salah. Nikmat ini ada nikmat batin, ada nikmat zahir. Nikmat batin itu nikmat nuntut ilmu, ini nikmat, ya. Nikmat nuntut ilmu. Duduk sekali nuntut ilmu ini lebih baik daripada 100 rakaat salat sunnah. Kalau kita sorangan di rumah 100 rakaat itu susah, ya. Bahkan ada riwayat mengatakan 1000, ya. Ketika menuntut ilmu seperti ini, maka malaikat senang, dia akan hamparkan sayapnya, artinya mereka senang. Orang yang pergi nuntut ilmu itu bagaikan berjihad fisabilillah, sama. Dan orang yang menuntut ilmu itu berarti mengambil warisannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jadi pewarisnya Nabi. Ini nikmat loh sebenarnya, nikmat batin, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat taufik yang kita bahas pada pertemuan lalu tuh. Taufik bisa melakukan amal, bisa sembahyang, bisa berpuasa. Padahal banyak orang sehat tapi kada bisa berpuasa, banyak orang sehat tapi kada mau sembahyang. Kita yang sakit-sakitan sembahyang masih terus, itu nikmat. Cuma kita ini terkadang silau dengan nikmat zahir, ya. Padahal nikmat zahir ini masanya ada, masa aktifnya paling 60 tahun, 70 tahun, itu pun kalau sehat terus. Kalau sudah asam urat naik, kurang sudah makan-makan, tekanan naik, kada bisa lagi makan daging terlalu banyak, terbatas nikmat itu. Apabila 60 tahun, 70 tahun, balik kata Allah, pulang, maka selesailah nikmat itu. Tapi kalau nikmat batin, ketika balik Bapak balik, didapatkan kebahagiaan yang hakiki. Maka nikmat batin itu bertambahlah kesempurnaannya saat kita mati. Itu nikmat batin. Jadi bersyukur kepada Allah, bersyukur jadi orang beriman. Kada tapi berduit bersyukur, ya, kalau hanya berduit tambah syukur, ya, tambah syukur.
Kalau orang berduit benar biasanya itu tersibuk tengalih hadir majelis. Makanya dalam kitab di sini pun ada dikatakan dalam Al-Faidul Mukhtarah, salah satu kehebatan orang-orang yang biasa saja dalam ekonomi, salah satu disebutkan di situ keistimewaan orang miskin. Kenapa? Majelis-majelis taklim banyak dipenuhi dengan orang-orang yang memang ekonominya biasa saja. Coba pian perhatikan baik-baik. Nang sugih-sugih itu jarang hadir ke majelis. Kenapa? Mereka disibukkan dengan pekerjaan mereka. Itu kenikmatan, nikmat dia miskin itu berarti. Kenapa? Karena orang miskin melihat nang sugih itu nikmat, sugih aja nikmat. Padahal dia tidak melihat kemiskinan suatu nikmat. Yang nyaman itu sugih, rajin, beribadah, dermawan, itu yang nyaman. Ya. Cuma karena kita hidupnya diatur dengan Allah, bukan mengatur, biar berusaha sekuat tenaga sampai mati, kada kaya-kaya juga. Ya, banyak orang ganti usaha, ini berjuang lagi, bangkrut, naik lagi, bangkrut, naik, sampai mati miskin aja. Padahal kerja keras siang malam, istirahat kurang. Kalau ada orang abahnya bos, anak tunggalnya mati mama abahnya jadi pewaris, langsung jadi orang sugih. Kan banyak tuh anak-anak nang orang-orang nang memang konglomerat, nang kayak anak artis-artis ternama, masih halus saja sudah sugih. Kenapa? Iya tadi, karena sugih itu bukan cangkal-cangkalan begawi, tapi memang takdir Allah. Walaupun tidak jarang ada istilahnya orang itu pemalas, sugih itu jarang ada. Cuma yang rajin belum tentu sugih. Ya, jadi nikmati saja hidup. La in syakartum la azidannakum. Jika kalian bersyukur kepada Allah, la azidannakum, ya, maka aku akan tambah kepada kalian nikmat, kata Allah. Apabila bersyukur Allah tambahi. Apabila kada bersyukur walaupun sugih ia miskin, mental miskin. Banyak tuh orang sugih itu mental miskin. Ya, apabila ada sumbangan takut. Kabano nak kadapi berduit padahal banyak fasilitasnya, tapi selalu merasa miskinnya mental miskin, kadangnya kurang bersyukur. Wa an Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ista'adza billah fa'idzuhu, ya, barang siapa yang meminta perlindungan kepada Allah, man ista'adza billah fa'idzu, siapa yang meminta pertolongan, maksudnya siapa yang meminta kepada kalian dengan Allah, maka kembali kepada Allah, fa'idzu, maka bantulah dia. Wa man sa'alakum billah fa'tuh, barang siapa yang memang meminta kepada kalian billah dengan Allah, memang kepentingan agama macam, fa'tuh, maka berikan dia. Wa man istajara billah fa'ajiruh, barang siapa yang meminta perlindungan dengan Allah, maka fa'ajiruh. Aman ata ilaikum ma'rufan, barang siapa yang datang kepada kalian dengan membawa kebaikan, fakafi'uh, maka balaslah. Fa illam tajidu ma tukafi'unahu, kalau kamu tidak mendapatkan apa-apa untuk bisa membalas dia, fad'u lahu, maka doakan dia. Hatta ta'lamu, sampai mereka itu tahu, sampai kamu pun tahu, angqad kafa hatta ta'lamu, sampai mereka itu tahu, angqad kafa'tumu, kamu sudah membalasnya. Jadi kalau tidak ada apa-apa, maka doa barang. Doa. Jadi siapa yang minta perlindungan kepadamu billah, dengan membawa nama Allah atau di jalan Allah yang dibenarkan oleh Allah, maka lindungi dia.
Siapa yang meminta kepada kamu dengan haknya Allah, dengan ajaran yang dibenarkan oleh Allah, maka beriinya. Wa mastajara billah, dan siapa juga yang istajara, ini maknanya kurang lebih aja meminta perlindungan atau meminta bantuan, maka berilah dia bantuan. Dan siapa yang datang kepada kalian dengan membawa kebaikan, maka balaslah. Kalau tidak bisa membalas karena kada ada yang diberi, maka doakan. Sampai mereka tahu kalau kamu sudah mendoakannya, itu artinya kamu sudah membalas dia gitu. Wa an Usamah bin Zaid radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man suni'a ilaihi ma'rufun faqala li fa'ili jazakallahu khairan faqad ablaga fi tsana'i alaihi. Siapa yang telah diberikan kebaikan, maka dia mengucapkan kepada orang yang melakukan kebaikan tersebut, jazakallahu khair, terima kasih banyak ya kita. Mudah-mudahan Allah balas kebaikan pian, jazakumullah khair. Maka sungguh dia telah menyampaikan fisana alai, pujian atasnya pada Allah Ta'ala. Ada hadis, man sona ila ahadin min ahli baiti yadan kafa'tuhu alaiha yaumal qiyamah. Siapa yang berbuat kebaikan kepada salah satu dari keluargaku, kata Nabi, maka aku akan membalasnya karena di hari kiamat. Ya, kalau cucu-cucu Nabi yang memang keturunan Nabi, yang memang kesusahan hidup bantui, maka kata Nabi, aku nak membalaskan karena di hari kiamat. La yashkurullah man la yashkurun nas, dalam hadis. Siapa yang tidak bersyukur kepada Allah, tidaklah bersyukur kepada Allah orang yang tidak bersyukur kepada manusia. Artinya orang yang kada tahu berterima kasih sama inya kada tahu syukur dengan Allah Ta'ala ya. Orang yang kada tahu berterima kasih, diperbuat baik, maka sama orang itu kada bersyukur kepada Allah. Amunnya kada bersyukur kepada Allah artinya kufur, maka azab Allah pedih, maka nikmat itu tertahan. Ini kan mukhalafahnya kan apabila dia bersyukur, la in syakartum la azidannakum ya. Kalau kalian bersyukur, maka kutambahi nikmatku kepada kalian. Tapi kalau kalian kufur, maka azabku amatlah pedih, kata Allah. Berarti orang yang kada tahu terima kasih, maka sama inya kufur dengan Allah. Maka terputuslah nikmat-nikmat itu, takutnya yang dikhawatirkan macam itu. Jadi muntung kita berterima kasih kepada orang, tapi hati kita bersyukur kepada Allah apabila diberi bantuan, apabila ditolongi orang ya. Tidak bisa dengan memberi, maka balas dengan doa tadi. La yashkurullah man la yashkurun nas. Tidak bersyukur kepada Allah artinya orang yang memang tidak bisa berterima kasih kepada manusia. At-tarhib man zulimal muslimina was-sukhriyah bihim. Ini ancaman buat orang yang menzolim ya, menzolimi kaum muslimin, merendahkan mereka, suzon bihim, suudzon, seburuk sangka dengan mereka, menghina mereka, melaknat mereka, lalu mencela dari nasab-nasab mereka, maka ini ada ancaman. Nanti akan kita bahas pada pertemuan akan datang. Menyumpahi orang dengan nasab, dasar anak ini, dasar anak maling, dasar anak penjinah ya. Nah, ini kena ancamannya ya. Mencela orang dalam nasabnya, disambat abah mamanya, disambat datu-datunya kalau kada baik ya.
Padahal yang begawi bukan inya, yang berzinah bukan inya. Ini anak kampang ini jarano ini bah ini kada sesiana. Kena ini karena ada kita bahas itu secara khusus pada pertemuan akan datang, ancaman melaknat nasab orang. Ya, di antaranya. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka nasta'in. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ruya marfu'an ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Man ishtara thawban bi asyrati darahimin wa fiha dirhamun min haram lam yataqabbalillahu lahu salatan madama alaihi syai'un minhu. Dalam sebuah hadis marfu disebutkan, kata Rasulullah, siapa yang membeli pakaian, siapa yang membeli pakaian dengan harga 10 dirham, anggaplah 100.000 ya. Tapi 10 dirham itu 1 dirhamnya tuh barang haram. Tadi kan mungkin menerima serangan pajar kah misalnya tuh, atau apa itu duit kada baik kan, menjagai bos sabu-sabu kan misalnya diupahinya kan, bos-bos gitu kan masang penjaga bandarnya di sini misalnya, di ujung sana di anaknya kekanakan, anak-anak muda tuh di pojok-pojok apa menjadi intel mata-matanya. Apabila ada aparat maka sampai itu berita langsung kayaknya hilang sudah ya. Nah gitu tuh yang bekesah nang mantan nang penjaga dengan ulun ya, sniper di sawarnya sniper ya kan ya. Jadi dalam gang ya kan dalam tuh, jangan mungkin pinggir jalan dalam. Karena di pojok-pojok itu kan kita hendak masuk karena takutnya bapak pak ngapain, kalau pina mencurigakan tag kontaknya langsung bosnya, hilang dah bosnya ya. Kenapa? Karena setiap sudut tuh pasti ada mata-matanya. Nah temakan duit itu misal macam-macamnya duit haram, pokoknya 10 dirham dia beli pakaian tapi 1 dirhamnya nih ada yang haram, maka Allah tidak akan terima sholat dari dia selama dia memakai pakaian itu. Apabila ianya sembahyang pakai pakaian itu maka tidak Allah terima sholatnya. Ini kata Imam Haddad hukum bagi orang yang pakaiannya ada 1 dari 1/10 yang memang haram. Lalu bagaimana keadaannya apabila pakaiannya seluruhnya dari duit yang haram ya. Dan ini terkait dengan pakaian hukumnya. Lalu bagaimana lagi dengan jasadnya, ala zahiril jasad, kan pakaiannya kan cuma menempel aja, 1 dirham aja kada diterima, apalagi semuanya dari yang haram. Itu pakaian, apalagi kalau jasadnya tumbuh dari yang haram ya. Maka apa yang kamu kira kalau gizi yang dia tumbuh, yang menjadi uratnya, yang menjadi aliran darahnya, yang mengalir ke seluruh badannya ini adalah dari barang yang haram ya. Apa kira-kira? Nah, wa'lam annal muharrimat kismani ya, ketahuilah annal muharramati kismani, ketahuilah yang diharamkan, benda-benda yang diharamkan itu ada 2 bagian. Jadi ada 2 haram dalam pembahasan. Ahaduhuma, salah satu dari keduanya, syai'un mu'arramun li'aini, sesuatu yang memang diharamkan karena bendanya, kal mayyitati waddami wal khamri wa nahwi dzalik, yang memang bendanya tuh haram. Bendanya seperti bangkai, makan bangkai, kecuali bangkai ikan enggak apa-apa, bangkai belalang enggak apa-apa. Ini ayam
tiren ya, atau matinya baru 5 menit tetap ya haram dah. Kalau ayam mungkin masih kurang lebih, sapi kan sayang, wah baru mati ya, ini masih hangat badannya nih, tapi kan kena bergerak lagi dah. Sembelihnya sama, itu haram, bendanya memang haram. Darah gitu juga, darah ini kan bahaya juga, dijadikan orang hati ya, dijadikan, jadi hati dikira hati daging, yang bujur hati rupanya darah dibekukan. Hati-hati. Baru arak, minuman keras, itu memang haram bendanya. Wa hadzal nau la ya'illu biwajhin minal wujuh. Ini benda di sini, cabang yang ini tidak bisa dihalalkan dengan cara apapun. Illa indal ittirar, kecuali orang tuh ketika kepepet tengah hutan rupanya, sasat, tidak ada makanan lain kecuali babi, dimakannya babi itu enggak apa-apa, karena berdosanya. Cuma jangan anyaman rupanya, lalu betarus, enggak boleh. Inya hanya sekedar menutup kelaparannya. Kira-kira lapar, kadang kau bergerak lagi, tiba-tiba lewat babi, pak tebasnya mati. Boleh kayaknya makan babi dalam keadaan kelaparan, bekal habis, boleh, tetapi jangan sampai kenyang, hanya untuk bertahan hidup saja, seitu saja kadarnya. Itu boleh, tapi tidak boleh lebih. Wahwa tuwaqifu baqa'un nafsi al-muhtarama ala tanawulihi ma faqdani ghairi. Tetapi dia menahan sisa napasnya yang masih dihormatin dari mengambilnya beserta ketiadaan selainnya. Artinya memang sekedar bersambung hidup aja lagi ya, sekedar bersambung hidup aja lagi. Ada memang orang bahari ini, orang sekarang ini jarang pengkesah kelaparan tuh jarang. Orang-orang bahari kan biasa itu. Zaman kai ulun aja masih bisa. Dan mak bekesah arwah kai. Mandak bepitrah kadakawa bepitrah. Duit ke dada. Lalu bepitrah dengan kai assalamualaikum. Ada di Pemangkih itu ada wali ngarannya, Merina juga dengan kai itu. Ada wali kedengaran kai assalamualaikum. Kai assalamualaikum nih karena setiap bertamu dengan orang salam terus. 5 tamu masuk rumah 5 kali bersalam. Assalamualaikum. Sampai orang kenalnya kai assalamualaikum. Ada orang amuntai datang ke Pemangkih, befoto, bekudak befoto. Hilang sidin di foto. Iya, befoto dengan sidinnya, ketika jadi hilang sidinnya. Ya wali. Bepitrah dengan sidin tuh Merina kai. Lalu ujar sidin tuh rupanya kasyaf. Sidin kembalikan ku sidin ku ambil, ku balikan lagi kayak ikam perlu daripada aku. Langsung jar mama kai itu menangis. Kenapa? Karena rupanya dikasyaf dengan Merina. Dan memang pada waktu itu memang banyak orang yang memang sampai ke itu tarafnya, yang memang bisa kelaparan, bisa kekurangan makan gitu nah, bisa gitu. Kalau sekarang ini kan jarang. Jadi sampai ada kisah memang bahkan dari keturunan Nabi kita Muhammad dalam satu cerita, saking laparnya mengambil bekas bangkai. Lalu kalau kada salah lah, kalau kada hilaf, ini Imam Ibnul Mubarak, ini ulama besar hadis, ketika itu hendak naik haji. Lalu dilihatnya, kenapa nih bebinian nih makan ngambil bangkai di tempat sampah? Mungkin baru mati kah binatang, kambing baru mati kah, dilempar orang ke situ, lalu diambilnya, ditegur dengan ulama ganal tadi. Jan, kenapa mengambil bangkai? Haram. Lalu jar bebinian tadi binian. Buat kamu haram, buat kami halalnya. Buat kamu haram, buat kami, bukan menghalalkan, tetapi ini ternyata sudah berapa hari keluarga ini kada makan.
diumpati dengan ilmu mubarak, oh ternyata Syarifah benturan Nabi. Lalu duit nang hendak pergi haji tadi kejadian naik haji, lalu diberikan semuanya nih membantu keluarga Nabi. Dan memang kehormatan Nabi kan kadang juga menjaga pada sana sini miskin, kadang juga dia menjaga gitu, menjaga kesucian ifah namanya. Lalu kadang jadi naik haji gara-gara memberi satu keluarga ini duit untuk supaya nah jangan nikah makan bangkai ini aja, nah duit halal makan, cari nukar makan. Sekalinya pas pulang musim haji, setiap orang yang naik haji datangan ke rumah Sidin. Kenapa? Karena merasa bersama-sama naik haji di sana. Selamat dan menjadi haji mabrur. Jadi serupanya Sidin kada tolak, tapi di sana ada orang yang wujud kayak Sidin. Sehingga orang yang melihat itu pasti kita semalam naik haji kini pasti berkesah-kesah. Seakan-akan Sidin naik haji juga. Ya, padahal kada naik haji. Ya. Ada cerita macam itu karomah ulama. Artinya kalau memang itu kepepet, yang haram jadi boleh. Status hukumnya masih haram tapi dia dibolehkan gitu. Yang kedua, sebenarnya benda itu halal pada zatnya, cuma apa seperti kal hintoh, seperti benih benih gandum, atau seperti air suci, tetapi itu milik orang lain. Itu milik orang lain. Fala yazalu muharraman alaika, maka itu senantiasa haram untuk kamu sampai itu kepada kamu didapatkan dengan cara yang boleh dalam segi syariat, seperti jual beli, diberi hadiah atau mewarisi. Nah baru kalau yang pertama tadi haramnya karena memang bendanya haram. Kayak apa tadi? Kayak bangkai, darah, apalagi minuman keras, memang bendanya yang haram. Kalau ini sebenarnya bendanya kada haram, cuma karena milik orang lain, jadi bagi kita itu haram ya. Beda kalau misalnya babi memang haram, memang bendanya haram, biar milik kita seorang tetap haram. Kalau yang kedua ini haramnya bukan karena bendanya, tapi karena itu bukan milik kita ya. Orang menyambat ini haram li zatihi dan haram li ghairihi ya. Banyak ini temakan kita bisa orang sembarangan yang kada apik tadi nah, yang kita bahas pada pertemuan lalu. Kalau main-main di pinggir sumur, ujung-ujungnya tergugur ke dalam sumur, batis kotor. Dah tahu keran siapa, buka depan rumah orang. Habis itu singgah ke masjid rupanya. Napa juhur batis nyuci di rumah orang ada bepadah, maka kayak apa mau diterima sembahyangnya? Makanya sampai-sampai ulama itu memberikan pembahasan dalam fikih itu dibahas. Kita ke masjid itu air wakaf, maka lebih 3 kali dalam membasuh hukumnya haram. Ulama macam itu karena air wakaf. Sunnahnya kan lebih 3 sampai 3 kali aja. Yang pertama basuhan wajib, yang kedua basuhan sunnah, yang ketiga basuhan sunnah, yang keempat nih hukumnya makruh kalau banyu kita sorang. Kenapa? Karena dianggap mubazir. Berwudu sampai 5 kali nah. 5 kali apa? Hajat 3 kali gin cukup, 2 kali gin sah. Ini sampai 3 kali sunnah, sampai 4 kali maka hukumnya makruh kata ulama. Kalau tuh banyu kita. Tapi apabila itu banyu di masjid, banyu wakaf, maka hukumnya menjadi haram. Bahkan ulama sampai apiknya lagi itu banyu untuk orang berwudu. Di rumah kita keran mati, lalu kita ke masjid sengaja membawa jerigen, haram ya ulama ya, bab waro.
Lalu Bang kayak apa kalau tinggal di masjid? Itu memang dispensasi sidin nang mau urusin masjid, sidin nang tukang buka pintu masjid, maka memang disediakan orang di situ untuk menjaga, maka silahkan dipakai. Tapi seapik-apiknya sama kayak kita di rumah juga, lebihan mubazir. Ada orang ini apik benar memang kaum, tapi lain di sini, di wadah lain. Kaum ini berdua, lalu yang sebuting ini madu ke ulun. Jarang kaum ini kayak apa ya guru jar? Itu nah kawan di sebelah tuh. Memang sidin Pang jadi imam anunya, jadi banyu tuh pakai, tetapi anak-anak sidin yang sudah berumah tangga tuh mau bila cuci ke situ juga. Ya, artinya kan ini siapa yang begawi abahnya bukan inya, atau memang sudah berkeluarga seorang lain kayak masih umpat dengan kuitan, kan tanggungan kuitan beda. Ini memang kalau anak-anak kesinian dia kayak apa? Helun kalau di tuha apabila pian tagur habis pian kali tagur selawasan. Iya, didoakan aja sudah, karena ada masanya begamantan dipadahi disindir-sindir gitu. Baapik, orang Banjar bilang baapik, baapik. Sama Jawa kayaknya apik aja lah. Apik, hati-hati, hati-hati. Kalau bukan milik kita, jangan kita kotak-katik punya orang. Sampai-sampai diceritakan dalam kitab itu Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz ini kan khalifah nih, lalu membagi-bagikan bansos, bantuan sosial. Apa yang dibagikan? Di antara bansos itu adalah minyak wangi ketika itu. Sidin pakai masker. Takutnya orang kenapa pian masker? Anu jar kalau pindah tercium, bukan milikku. Bahkan satu hari Umar bin Abdul Aziz itu dalam satu tulisan malam begawi, mungkin rekapan apakah mungkin kan namanya khalifah, mencatat nih urusan negara, urusan kekhalifahan. Rupanya datang kawan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa ini? Urusan apa? Urusan rakyat kah? Urusan pribadi? Urusan pribadi. Bebaya masuk kawan, ditiupnya lampu, mati bekadap. Nah, apa aja bekadap kita, maka lampu minyak ada. Ujar Sidin, ini minyak negara. Ikam datang ke sini urusan pribadi, maka kita jangan pakai ini, ampun rakyat. Itu tercatat memang banyak khalifah sebelum dan setelah Umar bin Abdul Aziz, tapi dikatakan khalifah yang kelima, bahkan yang bujur-bujur hampir disetarakan dengan khalifah yang 4, diantaranya Umar bin Abdul Aziz. Begitu amanah sekali. Kalau macam itu nang mimpin negara kita, nang jadi ketua DPR MPR, makmur kita. Kenapa sampai lampu aja kada berani? Makanya ulun kadang heran, kenapa ada, nggak tahu lah ulun ini kada tahu ininya, ada tahu kayak apa kira-kira akadnya dari awal perjanjiannya. Plat merah tapi hari Minggu berjalan kemana? Kena ke pantai segala macam. Ini urusan negara apa ke pantai ini hari Minggu berjalan? Nah, mungkin lah perjanjiannya. Ada tahu bang kayak apa perjanjian? Mungkin jadi hak pakai selama menjabat mungkin. Tapi kalau memang dalam tulisan kertas perjanjian memang itu hanya untuk menunjang kinerja pekerjaan, maka sebenarnya kada boleh hanya pakai di luar
kerja, apalagi untuk kepentingan keluarga, berjalan-jalan, rekreasi, ya, bertamasya pakai itu. Apa nih punya negara? Kalau mau ba'apik tadi. Ada tiga yang subhat, tiga tingkatan subhat. Ini kan subhat ini kan kita tidak tahu ini halal kah haram kah. Yang tadi mungkin parkiran, duduk di parkiran, di motor orang. Ini motor orang bukan motor kita, duduk di motor orang. Ini kira-kira orangnya ridho kah? Ini kan subhat itu diantaranya. Dapat duit pinggir jalan, bukan duit kita 2.000, daripada diinjak-injak ya biar kita mau ambil. Misalnya subhat nih, kira-kira orang nih ridho kah kada nih. Sudah tahu bertulisan dilarang parkir misalnya, karena halaman orang pribadi, lalu kita parkir di situ. Ini subhat ya, kan subhat tuh. Ada sandal orang siapakah? Wah, langsung dipakai. Ini sandal orang kah sandal wakaf umum kan nih? Subhat itu subhat. Nah kita lah subhat tuh. Nah yang subhat ini ada tiga tingkatan. Yang pertama faminha ma tuyukinu tahrimuhu wasyukku fi hullihi bihallihi wa hadhihi syabhu hukmuha hukmul haram. Pertama subhat yang memang kita yakin itu haram, ragu kalau itu halal, jadi lebih banyak ke haram daripada yang halal. Kayak apa contohnya? Mungkin saja nih contohnya uang serangan pajar. Kalau memang ini kada pernah juga bersedekah, di luar kampanye tiba-tiba kampanye bersedekah, amplop lalu pesan kalau bisa. Nah kalau bisa bang bahasanya, kada pasti bang. Kalau bisa pilihlah kami ini duit. Ini kan ini ada ini jangan sogok nah kada ini sedekah ajar kan gitu bahasanya. Jadi kan kita nih, tapi ini mendekati haram, kita yakin ini sebenarnya sogok nih, cuma mungkin ada masih jadinya sedekah ajarnya, aku ikhlas aja biar kada dicucuk jadinya misal. Maka kalau nang macam itu sudah lebih besar keyakinan kita kepada haramnya, maka ini hukumnya hukum haram. Contoh lagi, kita diberi hadiah dengan orang itu kerjaannya bandar, contoh aja bandar sabu misalnya. Kita lihat tidak ada kerjaan lain selain itu, maka apabila diberi kan bisa aja duit dia diberi orang kah, lalu diberikan lagi ke kita, atau inya mengambil upah kah di lain tiba-tiba, atau dapat duit zakat kayaknya tiba-tiba beri kita. Artinya kan masih ada kemungkinan, tetapi kan lebih besar kemungkinannya ini duit dari hasil berjual barang. Maka kalau lebih keyakinan ada 70% lebih, maka itu hukumnya hukum haram sudah. Subhatnya itu hukumnya haram, walaupun subhat lain. Misalnya orang tuh misalnya bebinian PSK, pekerja seks komersial. Cuma di samping itu orang ini bisa toko misalnya, cuma kalaunya siang menjaga toko, kalaunya malam berjual juga, lain yang dijualnya tapi. Nah, ma tuyukina alluhu wa syakku fi tahrimihi wa hadhihi syabhu tarkuha minal wara. Kalau jasidin yang ini yang kedua, kalau diyakini halalnya tapi ragu dalam haramnya, ini halal pang kemungkinan kenapa? Karena berkeluarga aja, bersepupu, kada ada orangnya, karena banyu mati di sini rusak kerannya, lalu umpat ke sebelah. Misal ini rumah kami dengan acil di sebelah misalnya,
acil nih baik pangurangnya namanya berkeluarga, abah bersepupu lawan sidin, tapi sidin lagi ke dada misalnya, ya, anu nah rumah pas rusak ledeng, lalu meminta air ke sebelah, kena bepadah, kena bepadah. Sebenarnya kita yakin ini halal, karena orangnya pasti ridho. Cuma bisa aja kena tergeritik, jangan-jangan sidin kada nyaman benerai, ya misalnya. Maka ini sebenarnya hukumnya kada apa-apa, tetapi lebih bagus ditinggalkan karena bersikap warok tadi. Ya, sama tadi kayak masjid, kayak tukar sandal di masjid ditinggal orang sekalian. Karena kan begini, aku tadi kesini sandal 2 aja, tertinggal yang ini sandal orang ini rupanya salah bawa. Orang terbawa sandal kita, sandalnya tertinggal. Nih tertukar nih, aku bawa bulik aja, jangan. Kenapa? Memang kita yakin bang, karena cuma ada 2 sandal. Kita melihat bang sidin udah pakai sandal itu, kita pakai sandal ini. Tiba-tiba pas keluar masjid sandal sidin ada, orangnya kan ada. Sandal kita hilang. Nih tertukar nih, maka sidin mata kurang hawas mungkin tertukar. Ini jelas nih sebenarnya kalau kita ambil kada mungkin yosarik orangnya. Cuma kalau nya hendak beapik lebih bagus, itu warok katanya. Ya, siapa tahu bukan sidin. Ya, dan lain sebagainya. Kalau yang ketiga, nah ini yang antara nih, ma huwa baina dzalika kalladzi yahtamilu ayyakuna halal wa yahtamilu ayyakuna haraman. Bisa saja itu halal dari dia, bisa juga itu haram, kayak PSK tadi. Seharian ini berjualan, bagus saja berjual macam-macam, mungkin makan makanan segala macam. Amun malam berjualan juga, cuma lain tokonya. Kalau siang tokonya di rumah, kalau malam tokonya di kilo 10 misalnya. Misal ini kan antara nih, ini dapat duit, lalu duitnya diberikan ke anak kita ulang tahun apa berhadiah, lalu memberi amplop 1 juta. Ya, ini duitnya duit apa nih kira-kira nih? Duit ini hasil berjualan mungkin, atau duit ini melacur mungkin juga, setengah-setengah kira-kira. Ya. Maka Nabi katakan, kata Imam Haddad, da'ma yaribuk ila ma la yaribuk. Tinggalkan apa yang membikin kamu ragu, lalu berpalinglah kepada yang tidak meragukan. Artinya kalau ragu-ragu tinggalkan. Artinya memang semuanya jangan dia Haddad kalau bisa ya. Tapi kalau yang kita yakin halalnya dalam kaidah fikih itu apa, ada nama kaidah dalam fikih itu babnya ma'ulima ridauhu, sesuatu yang kita tahu nih orangnya ridho aja. Misalnya kayak halaman orang kita taruh parkir, orangnya kada apa-apa ini kada sarik bang, atau memang bertetangga buju-buju bertetangga ada apa-apa gin pakai dulu banyunya karena berpadah misalnya gitu. Kalau atau minjam sapu tetangga karena berpadah misalnya, atau minjam sandal karena berpadah, tapi kita yakin orangnya kada marah, itu dalam fikih hukumnya halal, dalam fikih hukumnya halal. Tetapi karena pembahasan kita ini pembahasan tasawuf, maka ulama-ulama tentang ini dalam perkara ulama tasawuf jasidin lebih bagus tinggalkan, karena ini bahasannya bukan bahasan fikih. Cuma kalau kita memandang dari bahasan fikih hukumnya halal macam itu ya. Menjampang dululah karena orangnya kada datang, karena berpadah tunggu orangnya datang dan tetangga ya. Maka halal dalam fikih, tapi ulama-ulama tasawuf kada mau. Kenapa? Warok. Ini namanya warok. Mudah-mudahan manfaat dunia wal akhirat. Sampai sini aja. Mudahan kita bisa bersikap warok ya. Walaupun berat warok ini berat ya. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkannya. Mudah-mudahan yang sakit di antara kita Allah sembuhkan, dan yang kotor hatinya Allah bersihkan. Mudah-mudahan istiqomah dalam kebaikan. Mudah-mudahan mati dalam keadaan beriman, berataan ala hadhihi niyah wa ala kulli ma nawabi salafus salih. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين amin. Sedikit lagi nah, ada yang mengganjal. Ada ding sanaknya Imam Ahmad bin Hambal, saking waroknya lain ding sanak Imam Ahmad, cuma bebinian ini bedeng sanak dengan ulama besar pada zamannya, ingat nah. Lalu mengadu dengan Imam Ahmad. Imam Ahmad, apa hukumnya? Betakun hukum. Ini masih lawas ya subuh kalau. Jadi Imam Ahmad ada binian nih, apa hukumnya menyulam pakaian tapi lampunya itu dari lampu pemadam, kebetulan lagi kebakaran, jadi pemadam itu menyalakan lampu penerangan. Nah mumpung bahari kan ada listrik, mumpung ada pemadam kita umpat menyulam. Imam Ahmad ditakuni macam itu menangis dan Masya Allah ikam ini waroknya emang, tapi emang hukumnya haram, subhan sahabat kasih dia kada baik, cuma ada orang masih kayak ini Sidin. Lalu jar Sidin, ikam siapa? Nah disambat, aku dengan sanaknya ada ingat nah Zunun al-Misri kah? Oh wajarai, jadi memang keluarga nang Apik. Nah, masalah lampu. Nah, jadi masalah lampu ya juga tuh. Nah ulun tuh ada bang tersangkut sedikit hati, ampun maaf, kebukan ulun bang, cuma lampu yang di sini di belakang ini itu lampu pemberian dari Satria, buah Satria di situ. Dan membari itu bukan untuk umum sebenarnya, tapi untuk majelis, karena memang pernah ulun itu diberi orang duit sekitar 70 juta lebih, hampir 80 jutaan. Ulun kada menghitungi, cuma kabat-kabat 80 jutaan waktu itu pokoknya. Jadi ulun bari setengahnya itu 36 kabat atau 30 juta kah, ulun bari ke guru Ahmad Zaini, guru bariakan ke siapa yang memang ini ada orang banu. Dan ulun kada memakai duit itu walaupun 1000 pun kada ulun ambil duit itu, karena orang minta tolong dikemanakan nang baik buat pian. Lalu 40 juta tuh ulun kiyawa Henry, ulun bagiakan dia, ulun pakaiakan. Jadi ya menukar masalah duit orang dia bang, bukan duit ulun ya, menukar nang gerobak nang dipakai yang merah-merah, kemudian bebuhannya waktu kalau kebakaran dan lampu-lampu itu duit dari situ. Nah ketika dia beri duit itu mereka tuh memberi lampu itu untuk majelis. Lalu majelis itu di lampu nang di belakang ini kan menyorot ke majelis, tapi setiap dibaiki oleh mama terkembali ke sana, setiap dibaiki terkembali ke sana gitu. Nah kalau ulun kan ada masalah bang, karena untuk jalan juga sama-sama, cuma ya tadi tuh takutnya prasangka ini untuk jalan kenapa dipakai untuk majelis. Oh kada, insya Allah ulun masalah nangke itu ada jatuh apiknya, karena ini memang untuk majelis ulun buat untuk majelis, jadi ulun hadapkan ke sini orang tuh mama ada manukan, cuma ulun kada pernah bang biar aja ulun, tapi aku ujung-ujungnya terbalik lagi hadap lampu tuh biar aja sudah ya. Gitu. Nah jadi sekali lagi ini ada mengganjal aja bang, ulun takutan kalau ulun nang dikira menguasai kada. Jadi apapun yang di sini sama kayak ini, nah lampu yang ada ini memang kurang warok ulun jujur aja, karena memang nah taqabbalallahu minkum